Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Apa kabarnya di pagi ini? Semoga dalam keadaan baik. Kita bertemu dalam persekutuan doa pagi online di hari Selasa ini. Kita mau memuji, memuliakan Tuhan, mendengarkan firman, dan menaikkan doa-doa kita. Mari kita menaikkan lagu pujian kita untuk memulai persekutuan ini. Firman-Mu Tuhan adalah kebun penuh kembang yang dapat ingin memetik bersuka dan senang. Firman-Mu Tuhan adalah bintang yang cerah, musafir dada tersesat, jalannya pun terang. Ya Tuhan, firman-Mu menjadi tambangku, menjadi taman yang permai dan bintang panduku. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, memuji memuliakan Engkau di pagi hari ini, dan biarlah kami juga menyiapkan hati dan pikiran kami untuk membaca dan merenungkan bagian dari firman-Mu. Bersabdalah Tuhan bagi setiap kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari dalam Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 38 sampai 42. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli kalau saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan. Ibu bapak, saudara-saudara yang kasih Tuhan, suatu kali saya memimpin ibadah di sebuah gereja. Ketika pada saat khotbah, saya memperhatikan bahwa dari antara rombongan pemusik yang ada di sebelah kanan saya, ada seorang pemusik yang selama khotbah saya lihat tangannya itu suka bergerak-gerak. Lalu saya tetap berkhotbah seperti biasa memimpin ibadah sampai selesai.
Setelah selesai ibadah, saya cukup penasaran dan kemudian mencoba bertanya kepada pemusik itu, kenapa tangannya itu bergerak-gerak ketika selama ibadah. Lalu dia dengan malu-malu sambil merasa bersalah minta maaf ke saya, maaf begitu ya. Lalu dia bilang bahwa dia itu adalah pemusik baru di gereja sehingga cukup grogi untuk mengiringi ibadah. Oleh karena itu pada saat khotbah dia tidak bisa berkonsentrasi khotbah karena pikirannya bersiap-siap untuk lagu persembahan dan pengutusan yang masih ada. Dan kemudian dia mencoba untuk bergerak-gerak itu melatih membayangkan bahwa tangannya sedang memainkan alat musik yang harus ia mainkan. Nah, saya mengatakan kepadanya, iya gak apa-apa, bisa dimaklumi, kadang-kadang itu terjadi. Ibu bapak saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya berpikir bahwa mungkin saja memang di banyak gereja ada pemusik-pemusik yang seperti itu. Bahkan bukan hanya pemusik, tetapi juga panitia. Bahwa ketika ibadah berlangsung, maka mereka tidak bisa menikmati dengan baik konsentrasi pada tugas kepanitiaannya. Nah, sekarang ini kita mau menjelang Natal. Panitia Natal di mana-mana sudah mulai sibuk, apalagi dengan kegiatan-kegiatan onsite yang sudah mulai dilakukan. Dan biasanya dalam kepanitiaan, apakah panitia Natal atau panitia Paskah, bulan keluarga, dan berbagai jenis kegiatan-kegiatan besar, panitia itu ada yang merasa sulit untuk bisa menikmati ibadah karena tugas pelayanan mereka. Contoh paling jelas biasanya nih, petugas keamanan dan petugas parkir. Mereka tugasnya ada di luar gedung gereja, mengamankan supaya semua berlangsung dengan baik. Sehingga tentu saja mereka tidak bisa masuk ke dalam ruang ibadah ketika ibadah berlangsung. Tugas mereka itu di luar. Dan biasanya juga yang sibuk adalah seksi konsumsi. Apalagi kalau acaranya berlangsung dengan kehadiran yang begitu banyak orang-orangnya. Seksi konsumsi akan sibuk memikirkan cara membagi dengan lancar dan apakah jumlahnya cukup. Dan biasanya juga yang susah untuk menikmati ibadah adalah dalam acara besar adalah biasanya para pengisi acara. Misalkan para pemain drama. Ini adalah orang-orang yang biasanya sulit untuk bisa menikmati ibadah secara lengkap karena tugas pelayanan yang mereka harus lakukan. Nah, pembacaan Alkitab kita pada hari ini berkaitan dengan kisah Maria dan Marta. Marta yang sibuk melayani dan Maria yang duduk diam di dekat kaki Yesus. Lalu dibandingkan dengan Maria dan Marta, apakah para panitia dan juga para pemusik atau penatua dan setiap orang-orang yang melayani di gereja kemudian menjadi orang-orang yang salah karena terlalu sibuk? Saya pikir tidak sesederhana itu tentunya. Karena kalau setiap panitia atau para pengisi acara meninggalkan tugas pelayanan mereka, tentu saja acara tidak bisa berlangsung dengan baik. Namun tetaplah menjadi hal yang penting bagi kita untuk mendukung setiap orang-orang yang melayani agar di dalam tugas pelayanan mereka bisa melakukannya dengan baik dan tetap merasakan sukacita walaupun tidak bisa langsung berada dalam tempat ibadah. Dan kita sendiri ketika kita menjadi orang-orang yang sibuk melayani dalam kepanitiaan, kepanatuaan, para pengisi acara atau apapun di Natal, Paskah, dan berbagai kegiatan-kegiatan gereja. Mungkin kadang-kadang memang bagi kita sulit untuk bisa menikmati ibadah secara lengkap. Namun, tetaplah perlu bagi kita untuk berdiam di hadapan Tuhan. Kita bisa melakukannya sebelum atau sesudah ibadah itu berlangsung. Secara pribadi, berdoa kepada Tuhan atau berdoa bersama-sama dengan tim pelayanan yang kita sama-sama tempat bekerja sama. Dengan demikian, kita bukan hanya menjadi orang yang sibuk-sibuk melayani, lalu mengeluarkan energi dan tenaga, tetapi kemudian kita tidak terisi oleh kekuatan
dan hikmat dari Tuhan. Kita sibuk, ada waktunya. Kita duduk di kaki Yesus, juga ada waktunya. Kita mendengar Tuhan berbicara kepada kita, ada waktunya. Juga ada waktunya bagi kita untuk berbicara kepada Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari, apakah ibu bapak, saudara-saudari termasuk orang yang sibuk melayani di Natal tahun ini? Jika ya, siapkanlah waktu secara pribadi sebelum ibadah dan sesudah ibadah agar pelayanan kita bisa sungguh-sungguh menjadi pelayanan yang membuat kita tetap merasakan kehadiran Tuhan sekalipun kita sibuk melakukan pelayanan kita. Jika kita adalah orang-orang yang tidak terlalu sibuk di Natal tahun ini, mungkin menjadi jemaat biasa, mari kita dukung dalam doa untuk setiap orang yang melayani di Natal. Karena mereka membutuhkan dukungan-dukungan dari setiap kita dalam doa-doa kita bagi mereka untuk tetap punya semangat, kesehatan, dan juga sukacita di dalam pelayanan yang ada. Akan menjadi seperti apakah perayaan Natal dan ibadah-ibadah Natal kita di tahun ini yang sudah onsite atau mungkin yang masih online, yang sudah full dengan kegiatan dan acara seperti di GKI Gading Indah, atau mungkin masih ibadah yang singkat dan sederhana. Tetapi biarlah semua ibadah-ibadah Natal kita tahun ini dan bahkan menjelang tahun baru nanti dipenuhi dengan sukacita bagi semua orang. Sukacita bagi mereka yang melayani maupun bagi mereka yang dilayani di dalam ibadah. Dan semua ibadah kiranya berlangsung untuk menjadi puji dan syukur kepada Tuhan. Bagi kita yang belum terlibat untuk melayani, masih ada tahun depan. Ayo kita terlibat di dalam pelayanan dan menjadikan diri kita berkat ketika kita melayani orang-orang lain. Mari kita menaikkan lagu pujian kita kembali bernyanyi. Mari kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami hendak berdoa untuk persiapan setiap kami dan gereja-Mu menjelang Natal. Ketika semua persiapan sudah berlangsung, maka biarlah setiap ibadah Natal di gereja-gereja-Mu juga di GKI Gading Indah bisa berjalan dengan baik. Ada keamanan, kenyamanan, kesehatan, sukacita yang dapat kami rasakan. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang akan datang, biarlah Tuhan pimpin setiap mereka untuk merayakan ibadah Natal nanti dengan sukacita. Kami berdoa juga untuk setiap pelayan-pelayan ibadah,
untuk mereka para pengisi ibadah, baik para pemain drama, para pemusik, panitia, penatua, setiap pelayan-pelayan firman. Biarlah kiranya Natal tahun ini dapat dijalani dengan pelayanan yang penuh dengan sukacita. Kami tahu Tuhan bahwa ketika Natal ini kami siapkan, ada begitu banyak hal yang mesti kami pikirkan, kami pertimbangkan, kami diskusikan, kami rapatkan, kami putuskan, yang terkadang menguras tenaga dan energi. Tetapi biarlah kiranya sukacita dari Tuhan terus mengalir di dalam hidup kami, sehingga di tengah-tengah semua kesulitan, tantangan yang ada dalam pelayanan, tetaplah kami punya sukacita bersama-sama untuk melayani. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang akan menyambut Natal ini dalam suasana cuaca yang kurang baik, atau mereka yang berada dalam tempat yang penuh dengan konflik. Dan juga kami berdoa untuk mereka yang berada dalam tempat-tempat yang mengalami musibah. Tuhan, biarlah mereka tetap merasakan perjumpaan dengan Engkau di Natal ini. Biarlah kami terus mendoakan dan saling menguatkan, sehingga damai sejahtera di Natal ini, pengharapan dari-Mu bukan hanya kami miliki secara pribadi lepas pribadi, tetapi kami miliki sebagai gereja dimanapun kami berada. Kami berdoa ya Tuhan untuk cuaca, untuk berbagai persiapan dan antisipasi yang ada di dalam ibadah Natal. Biarlah semua berlangsung dengan baik. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk suasana pandemi COVID ini, biarlah kiranya bisa kami atasi dengan baik bersama-sama. Kami berdoa untuk mereka yang terpapar, biarlah kiranya Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Kami berdoa juga untuk mereka yang sedang menjalani isoman mereka dan menanti hasil tes, agar mereka juga terus mendapatkan kekuatan dari Tuhan menjalani setiap hari. Kami berdoa untuk para tenaga medis di dalam pelayanan yang ada, serta kebijakan pemerintah pusat dan daerah di dalam mengatasi situasi pandemi, serta di dalam juga mengambil berbagai kebijakan jangka pendek dan jangka panjang. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang menjalani ujian dan ulangan, maupun mereka yang akan memasuki masa libur mereka, kiranya dapat mengisi setiap waktu dengan penyertaan Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk setiap mereka yang bekerja dan berusaha, dan biarlah kiranya Engkau terus memberikan semangat di dalam menjalani berbagai usaha dan pekerjaan menjelang akhir tahun ini. Tuhan, kami berdoa juga untuk saudara-saudari kami yang sedang bergumul dengan kondisi sakit mereka karena berbagai hal. Jamahan-Mu ada bersama mereka. Kami berdoa untuk Pak Arif Ngadianto yang akan menjalani tindakan di rumah sakit. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, segalanya berjalan dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk setiap kehidupan kami bersama keluarga. Ada damai sejahtera-Mu, ada di tengah-tengah kehidupan kami. Kami juga hendak menaikkan doa kami secara pribadi kepadamu Tuhan pada saat ini. Kami menaikkannya secara masing-masing kepada Engkau Tuhan, dan kami mengambil waktu teduh untuk itu. Tuhan, inilah doa-doa yang kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Biarlah kiranya ya Tuhan, Engkau yang terus juga menyertai kami di hari ini, serta dalam sepanjang kehidupan kami. Ada banyak hal yang terus juga menjadi baik karena kami tahu bahwa Engkau beserta dengan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima
Apakah kita sibuk menjelang Natal ini? Maka biarlah di tengah kesibukan kita memberi diri kita untuk terus mendekat kepada Tuhan dalam doa dan mendengar firman-Nya. Apakah kita tidak sibuk, kita menjadi jemaat biasa? Mari kita terus doakan mereka yang melayani agar tetap ada sukacita dan semangat di dalam pelayanan mereka di Natal ini. Salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.